Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaisya Kanaya Alifudin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 1, NPM 23100-619, Universitas Riau Kepulauan Kota Batam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menganalisa tentang debat Capres 2024 yang diadakan pada tanggal 12 Desember 2023 tahun lalu. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas 3 poin yang cukup menarik. Yang pertama itu tentang hukum, yang kedua tentang kebijakan publik, dan yang ketiga tentang korupsi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di Indonesia ini sudah memiliki 3 pasangan calon presiden yang akan terpilih salah satunya untuk menjadi salah satu presiden di negara kita, yaitu di Indonesia. Yang pertama itu ada Bapak Anies Baswedan, yang kedua ada Bapak Prabowo Subianto, dan yang ketiga ada Bapak Ganjar Pranowo. Selanjutnya di sini saya akan membacakan visi misi dari paslon nomor 1, yaitu Bapak Anies Baswedan. Beliau mempunyai visi misi yaitu mencegah tatanan hukum agar tidak mudah dibengkokkan oleh kekuasaan. Yang kedua, menyelesaikan kasus yang tertunda, menegakkan hukum kepada semua, termasuk ASN, TNI, dan Polri. Nah, yang pertama itu mencegah tatanan hukum agar tidak mudah dibengkokkan oleh kekuasaan. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di Indonesia ini, siapa yang mempunyai jabatan atau mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi, ia bahkan bisa seenak-enaknya kepada masyarakat-masyarakat kecil atau masyarakat-masyarakat biasa, dikarenakan seseorang ini yang mempunyai kekuasaan. Jadi seolah-olah dia itu mempunyai power yang lebih tinggi, yang lebih kuat untuk menggunakan kekuasaan tersebut. Lalu ada menyelesaikan kasus-kasus yang tertunda, menegakkan hukum kepada semua ASN, TNI, dan Polri. Nah, ini agar kasus-kasus di Indonesia ini cepat ditangani, cepat selesai, dan bisa dicari jalan solusinya atau jalan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Selanjutnya ada visi misi dari paslon nomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Beliau mempunyai visi misi yaitu menegakkan yang harus ditegakkan dan mengklaim bahwa Indonesia masih aman dan damai di antara peperangan yang terjadi. Lalu ada memberantas korupsi dan mengingatkan kita bahwa pemimpin itu harus menjadi contoh. Jadi visi misi yang pertama itu menegakkan yang harus ditegakkan. Mungkin yang harus ditegakkan menurut Bapak Prabowo ini adalah hukum dan keadilan. Karena di Indonesia ini jika tidak adanya hukum dan tidak ada keadilan, maka Indonesia mau menjadi apa kalau tidak ada hukum dan tidak ada keadilan. Lalu memberantas korupsi. Jadi kasus korupsi di Indonesia ini udah lumayan banyak ya, udah bisa dibilang cukup banyak dan besar. Bahkan pejabat-pejabat pun juga banyak yang sudah melakukan korupsi. Dan tentu kita sebagai mahasiswa mungkin juga harus ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi ini. Lalu ada mengingatkan kita bahwa pemimpin itu harus menjadi contoh. Ya, itu benar karena jika seseorang sudah memutuskan, sudah yakin bahwa dirinya itu sudah siap untuk menjadi pemimpin, makanya dia harus bisa untuk menjadi pribadinya lagi yang lebih baik agar bisa menjadi contoh yang baik kepada orang-orang yang masih di bawah. Selanjutnya ada visi misi dari paslon nomor urut 3, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Beliau mempunyai visi misi yaitu mewujudkan fasilitas kesehatan tiap desa, memperhatikan nasib para guru untuk lebih satset, internet gratis untuk siswa, dan semuanya bisa dilakukan kalau pemerintah bersih, akomodatif, dan sikat korupsi dengan serius. Jadi visi misi Bapak Ganjar Pranowo yang pertama ini adalah mewujudkan fasilitas kesehatan di setiap desa. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa desa di Indonesia ini masih terbilang kurang untuk fasilitas kesehatannya, seperti puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit, yang membuat para warga di desa sulit untuk berobat atau untuk mendapati penanganan medis kalau warga tersebut sedang sakit. Selanjutnya visi misi Bapak Ganjar Pranowo itu ada internet gratis untuk siswa. Karena di Indonesia ini mungkin masih ada beberapa warga yang masih cukup kesulitan untuk membeli internet dengan harga, mungkin ada yang harganya lumayan tinggi. Dan
siswa juga sekarang juga menggunakan internet di sekolah, jadi mungkin itu buat belajar. Kalau misalnya siswa juga nggak ada internet, mungkin nggak bisa ikut pembelajaran. Lalu semua bisa dilakukan kalau pemerintah bersih, akomodatif, dan sikat korupsi dengan serius. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada subtema yang 3 itu tadi, ada kebijakan publik, korupsi, dan hukum. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan publik dulu. Jadi di sini ada pertanyaan, yaitu apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Jadi di sini dijawab dulu oleh Bapak Ganjar Pranowo dengan paslon nomor urut 3. Bapak Ganjar Pranowo menjawab, mengajak partisipasi kelompok rentan dalam musrenbang agar kebijakan sesuai dengan keinginan. Yang kedua, pemerintah harus menerima komplain dari publik. Nah, jadi jawaban Bapak Ganjar ini benar ya, bahwa pemerintah itu harus menerima segala komplain atau segala kritik saran dari publik. Jadi makanya Bapak Ganjar mengajak untuk berpartisipasi kelompok rentan dalam musrenbang agar kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat. Lalu Bapak Anies Baswedan paslon nomor urut 1 juga menjawab, memprioritaskan golongan rentan seperti kelompok disabilitas, perempuan, ibu mengandung, dan lansia. Nah, jadi Bapak Anies Baswedan ini lebih memprioritaskan ya disabilitas, perempuan, ibu mengandung, dan lansia agar bisa mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kebijakan. Nah, jadi ada juga memanfaatkan digitalisasi seperti Jaki agar proses pelayanan publik transparan. Lalu jawaban dari Bapak Prabowo Subianto itu, kelompok rentan termasuk nelayan dan petani. Dan di Jawa Tengah, para petani kekurangan pupuk. Dan tanggapan akhir dari Bapak Ganjar yaitu, Bapak Ganjar setuju dengan Bapak Anies terkait dengan adanya penggunaan teknologi untuk pelayanan publik. Namun, Bapak Ganjar menyangkal bahwa kelangkaan pupuk hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan di beberapa daerah Indonesia lainnya. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu tentang korupsi. Di sini ada pertanyaan untuk ketiga paslon tersebut, yaitu pertanyaannya adalah, apa terobosan yang akan Anda lakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi, sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi? Di sini yang menjawab pertama adalah Bapak Ganjar Pranowo nomor urut 3. Pak Ganjar menjawab, koruptor harus dimiskinkan dan dikirim ke Nusa Kambangan, membereskan RUU perampasan aset, dan harus ada contoh dari seorang pemimpin untuk hidup sederhana. Biarkan pejabat berkembang dengan meritokrasi yang baik dan jangan setor kepada pemimpinnya. Nah, jadi jawaban Bapak Ganjar Pranowo ini, koruptor itu harus dimiskinkan dan dikirim ke Nusa Kambangan atau penjara. Terus juga harus membereskan RUU perampasan aset, dan harus ada contoh dari seorang pemimpin untuk hidup sederhana agar permasalahan korupsi di Indonesia ini berkurang. Selanjutnya ada juga jawaban dari paslon nomor urut 1, yaitu Bapak Anies Baswedan. Beliau menjawab, RUU perampasan aset, hukuman koruptor dimiskinkan, revisi UU KPK agar KPK menjadi lembaga yang kuat kembali, memberikan reward kepada yang melakukan pelaporan, penyelidikan, maka gerakan anti korupsi melibatkan seluruh masyarakat, standar etika yang tinggi untuk pimpinan KPK. Jadi menurut Pak Anies ini adalah kita harus memberikan reward kepada yang melakukan pelaporan atau penyelidikan tentang kasus korupsi tersebut. Jadi yang harus bergerak di kasus ini adalah gerakan anti korupsi, dan seluruh masyarakat juga harus terlibat. Selanjutnya ada jawaban dari paslon nomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Menurut Bapak Prabowo Subianto, korupsi adalah pengkhianatan kepada bangsa. Harus diberantas hingga ke akar dengan memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, ombudsman, dan semua lembaga mitigasi korupsi. Seperti yang kita ketahui, saat ini kasus korupsi di Indonesia sudah sangat sering terjadi dan dijumpai, dan sangat meresahkan, bahkan juga merugikan negara kita. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang terkait di dalam menangani kasus korupsi
untuk dapat lebih memperketat aturan juga hukuman bagi para koruptor hingga ke akar-akarnya agar tidak ada lagi korupsi di negara kita saat ini. Selanjutnya ada tanggapan akhir dari Bapak Ganjar. Bapak Ganjar mencatat ketiganya cukup sepakat dalam isu ini dan berharap ini adalah hal baik untuk Indonesia dan ini adalah janji kepada rakyat Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu tentang hukum. Di sini juga ada pertanyaan untuk ketiga paslon tersebut, yaitu apa alasan dan komitmen Anda untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman? Di sini jawaban dari Bapak Prabowo nomor urut 2 adalah berkomitmen untuk memperkuat kehakiman yang harus bersifat independen, kuat, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Memperbaiki kualitas hidup para hakim, pekerja di pengadilan, dan para penegak hukum agar tidak dapat disogok. Di sini juga tanggapan Bapak Ganjar kepada jawaban Bapak Prabowo, yaitu Bapak Ganjar beranggapan, saya terpaksa bertanya, apa komentar Bapak Prabowo terhadap putusan MK? Nah, jadi di sini Bapak Prabowo menjawab, putusan MK sudah jelas dan kita semua tahulah ya bagaimana prosesnya. Intinya kita tegakkan konstitusi UU dan perbaikan yang belum sempurna. Dan yang terakhir ada jawaban dari Bapak Anies Baswedan nomor urut 1, yaitu tugas kehakiman bukan hanya menjalankan hukum, tapi menghadirkan keadilan untuk semua. Dan negara harus memastikan proses berorientasi keadilan. Sepakat atas meningkatkan remunerasi penegak hukum dan transparansi proses sehingga meningkatkan kepercayaan. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan di dalam video tersebut. Dan jangan lupa untuk memilih presiden pilihanmu pada tanggal 14 Februari 2024 ya guys. Dan tidak disarankan untuk golput. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.